tabe hormat wer imbisa tinli majoya mabu wakil wali kotua teran Usman Tamnge bisa na ali derpes perani kotua ya Tribun Ruwut. Kami sambut dengan penuh cinta di pelataran gereja Santo Franciscus Saverius Kota Tua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik dari 8 stasi yang ada di Paroki Santo Franciscus Xaverius Kota Tual telah berpartisipasi baik dalam bentuk eksibisi maupun mata-mata lomba yang dilaksanakan. Dan di hari ini, Selasa tanggal 3 Desember tahun 2019, penutupan Pesparani 3 Kota Tual yang bertepatan dengan perayaan Santo Pelindung Paroki Tual, Santo Franciscus Xaverius. Dan di momen yang berbahagia ini, kita akan menyaksikan sebuah suguhan tentang sepenggal kisah perjalanan misionaris Santo Franciscus Xaverius oleh anak-anak sekami dari Stasi Tual. Sejarah kekatolikan di Maluku tidak dapat dilepas pisahkan dari seorang tokoh yang menjadi salah satu pelopor misionaris Katolik, yaitu Santo Franciscus Xaverius. Tahun 1545, setelah dihantam angin dan ombak Samudra Hindia, tibalah seorang pria bersahaja di tanah Maluku. Seorang pria yang kemudian dikenal bernama Franciscus Xaverius. Ia adalah seorang misionaris Katolik yang berasal dari Spanyol. Santo Franciscus Xaverius sebelumnya adalah seorang pemuda bangsawan yang lahir pada tanggal 7 April 1506 di Navarro, Spanyol. Namun kecintaannya kepada panggilan imamatnya untuk menyebarkan kabar keselamatan Injil Tuhan sampai ke ujung bumi, Franciscus Xaverius rela meninggalkan kebangsawanannya dan menjadi seorang pria bersahaja untuk menyebarkan kabar keselamatan, untuk menolong sesama manusia yang miskin, papa, memberikan pertolongan kepada yang sakit dan sengsara. Sebelum tiba di Maluku, Franciscus Xaverius mengawali tugas misionarisnya di Goa, India selama 3 tahun. Ia melayani lebih dari 20.000 umat Katolik dan membaptis lebih dari 10.000 orang menjadi anggota gereja Katolik. Kecintaan dan kesetiaannya yang kuat untuk menyebarkan ajaran cinta kasih Kristus mendorong Franciscus muda mengarungi Samudra Hindia hingga ke Maluku. Berbekal salib dan rosario pada kedua tangannya, Franciscus mengelilingi berbagai pulau di Maluku dan mendirikan gereja Katolik. Dikisahkan dalam pelayarannya menuju Ambon, tiba-tiba saja badai mengamuk. Franciscus kemudian mengambil salib yang tergantung di lehernya dan mencelupkannya ke dalam laut dan berdoa memohon pertolongan Allah. Akan tetapi salib itu jatuh ke dasar laut. Selama lebih dari 24 jam terombang-ambing di laut, perahu mereka terhempas ke pantai Pulau Seram. Semua penumpang selamat dan sebuah keajaiban terjadi dan dialami Franciscus. Salibnya yang hilang di tengah laut dikembalikan secara ajaib oleh seekor kepiting dengan sapitnya. Franciscus kemudian mengambil salibnya itu dan selama 30 menit ia berlutut dan bersyukur kepada Allah.
Dalam misinya, ia menjelajahi berbagai tempat di Maluku, Maluku Utara, Jepang. Ia berkeinginan untuk melebarkan misinya sampai ke tanah Cina. Namun sang penciptanya lebih mencintainya. Franciscus Xaverius akhirnya menghembuskan nafas terakhir karena sakit. Ia menyelesaikan tugasnya di sebuah pulau, yaitu di Shanshan, Cina. Franciscus Xaverius menyelesaikan tugasnya. Ia wafat pada tanggal 3 Desember 1552. Setahun kemudian, kubur Franciscus digali dan jenazahnya yang ternyata masih utuh kemudian dipindahkan dan dikuburkan di Goa India. Atas pengorbanan Santo Franciscus Xaverius, kini di atas tanah Maluku berdiri kokoh banyak gereja Katolik, dan dari tanah Maluku telah lahir pula banyak imam-imam, pewaris dan pewarta sabda cinta kasih Kristus. Namanya kemudian diabadikan menjadi nama Katedral Keuskupan Amboina dan juga Gereja Santo Franciscus Xaverius Kota Tual yang hari ini kita rayakan sebagai Hari Raya Pesta Pelindung Baru. Santo Franciscus Xaverius, doakanlah kami. Kita berikan aplaus yang meriah kepada adik-adik kami di Stasiun Dual yang sudah mempersembahkan fragmen perjalanan Santo Franciscus Xaverius dalam misi imamatnya di Keuskupan Amboina. Santo Franciscus Xaverius yang menjadi Santo Pelindung Keuskupan Amboina dan juga pelindung Gereja Katolik Kota Tual. Kota Tual. Iya, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan laporan Ketua Panitia, Bapak M. Roban, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Wali Kota Tual, yang terhormat Forkopindo Kota Tual, yang terhormat Kepala Kantor Departemen Agama, yang terhormat Wakil Uskup Kecil atau yang mewakili, yang terhormat staf ahli, asisten sekda, kepala OPD lingkup pemerintah Kota Tual, yang terhormat ketua LP3KD Kota Tual, yang terhormat para kepala instansi vertikal, kepala BUMD yang sempat hadir, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh ormas, OKP, serta teman-teman media cetak dan elektronik. Serta yang kami banggakan, para kontingen Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019 dari 8 stasi, seluruh umat Kota Tual yang kami cintai. Pada malam ini merupakan puncak dari seluruh rangkaian kegiatan Pesparani 3 Kota Tual
tahun 2019 yang merupakan malam penutupan semua kegiatan mata lomba maupun eksibisi dari 13 kategori yang dilombakan dalam Pesparni 3 Kota Tua tahun 2019. Untuk itu, atas nama panitia dan lembaga LP3KD Kota Tual menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik berupa dana, material maupun moral, bahkan menghadiri acara pembukaan dan penutupan Pesparni 3 Kota Tual. Khususnya terima kasih ini kami sampaikan kepada pemerintah Kota Tual, Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, Pak Sekda beserta seluruh jajaran, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, Forkopindo, Forkopinda, tokoh adat, tokoh agama, para suster, para pastor, Dewan Juri dan tim audisi, dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Kami atas nama panitia juga memohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan maupun kekhilafan, baik sengaja maupun tidak sengaja dalam pelaksanaan Pesparni 3 Kota Tua tahun 2019 ini. Sekali lagi kami mohon maaf. Untuk nomor perorangan juara 1 dan juara 3, juara 1, juara 2 dan juara 3 akan dilatih dan kemudian diseleksi lagi untuk mendapatkan peserta yang mewakili Kota Tual dalam Pesparni 4 Provinsi Maluku. Khusus untuk peserta audisi, hasil audisi akan disampaikan secara tertulis kepada masing-masing peserta yang sudah mengikuti audisi. Dan setelah penyampaian hasil audisi, calon kontingen Tual untuk Pesparni 4 Provinsi Maluku di Kota Tual akan diundang untuk pertemuan perdana pada beberapa hari ke depan. Demikian laporan singkat Ketua Panitia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat malam. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan hasil keputusan Dewan Juri Eksibisi dan Lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pesparni 3 Kota Tua tahun 2019. Rekan John, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh peserta di malam hari ini. Beliau-beliau ini yang akan membacakan hasil keputusan dan juga para pemenang lomba-lomba dan juga eksibisi Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparni 3 Kota Tua. Disilakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Saya mewakili teman-teman Dewan Juri untuk kategori lomba cerdas cermat rohani. Jadi ada dua kategori anak dan kategori remaja. Untuk lomba ini sendiri, hasilnya semua sudah tahu. Tapi pertama-tama dari kami Dewan Juri, kami mengapresiasi semua peserta lomba dari 8 stasi yang telah belajar, yang telah menekuni pelajaran agama selama beberapa bulan terakhir sehingga boleh mengikuti lomba dengan baik. Kami akan langsung mengumumkan pemenang lomba cerdas cermat rohani kategori anak dan kategori remaja. Hasil pemenang lomba cerdas cermat rohani kategori anak yang mendapat juara 3 untuk lomba cerdas cermat rohani kategori anak itu dari Stasi Tual dengan perolehan nilai 750. Untuk juara 2 dari Stasi Unas dengan perolehan nilai 800. Dan untuk juara pertama
dari stasi Duroa dengan jumlah nilai 900. Kemudian yang kedua, hasil pemenang lomba cerdas cermat rohani kategori remaja. Untuk juara 3 dari stasi Ohoitel dengan nilai 575. Juara 2 dari stasi Taar dengan perolehan nilai 1.300. Dan juara pertama dari stasi Tual dengan perolehan nilai 1.350. Sekian dari kami, terima kasih. Saya hormati Pak Wakil Wali Kota Tual, Pak tamu undangan, dan selamat malam untuk kita semua. Shalom. Saya mewakili teman-teman Yuri, khususnya di bidang mata lomba bertutur kitab suci. Dari 8 stasi ada perwakilan peserta bertutur kitab suci. Untuk kategori anak 13 peserta. Kalau tadi dibacakan juara 1, maka saya mulai dari juara ketiga dan kedua, selanjutnya juara pertama. Juara 3 dengan jumlah nilai 800 jatuh pada nomor undian 3 dari stasi Santa Maria Bintang Timur Tar atas nama Yanti Renyang. Juara kedua dengan jumlah nilai 845 jatuh pada nomor undian 10 dari stasi Santo Franciscus Xaverius Tual atas nama Amanda Rizky. Dan juara 1 jatuh pada nomor undian ke-7 dengan jumlah nilai 852 dari stasi Santo Yohanes Paulus II UNAS atas nama Mahaputri Fotmil. Demikian hasil lomba bertutur kitab suci yang disampaikan pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam untuk kita sekalian. Shalom. Yang terhormat Bapak Wakil Wali Kota, Pastor Paroki, dan seluruh hadirin teristimewa para peserta lomba Pesparani 3 Kota Tual. Berikut ini saya akan membaca 2 bagian, yaitu eksebisi paduan suara anak, Gregorian remaja, paduan suara campuran OMK, paduan suara dewasa wanita, dan paduan suara campuran dewasa, kemudian paduan suara Gregorian dewasa. Ini eksebisi, jadi tidak dihitungkan dalam perhitungan untuk menentukan juara umum. Walaupun eksebisi, tetapi ini penting untuk menjadi evaluasi bagi seluruh paduan suara untuk mempersiapkan paduan suara Kota Tual mengikuti Pesparani provinsi yang juga dilaksanakan di sini. Jadi kami akan membaca juaranya dari yang paling kecil sampai juara yang pertama. Kami tetap memberi nilai walaupun eksebisi, supaya masing-masing paduan suara menyadari kekuatannya. Nah,
Kami mulai dari paduan suara anak. Eksebisi diikuti oleh 4 regu. Saya baca dari posisi keempat sampai posisi yang pertama. Posisi keempat jatuh pada peserta dengan nomor undian 3 dari Santo Yosef Watran. Dengan mendapat medali perunggu bronze karena total nilai yang didapat 64,89. Kemudian juara ketiga Santo Yosef Duroa dengan total nilai yang didapat 71,49 silver. Kemudian juara kedua dari Santo Franciscus Xaverius Tua dengan nilai 73,16 silver. Juara pertama untuk paduan suara eksebisi, paduan suara anak eksebisi, Santo Paulus Ngadi dengan total nilai 81,74 gold. Kemudian paduan suara sejenis wanita. Juara ada 5 peserta. Juara kelima Maria Bintang Timur Taar. Juara keempat Santo Yosef Watran dengan total nilai 71,12 silver. Juara ketiga Santo Franciscus Xaverius Tual, total nilai 73,21 silver. Juara kedua Kristus Raja Lair Kamor dengan total nilai 74,75 silver. Juara pertama Santo Yosef Duroa 76,17 silver. Jadi untuk kategori ini tidak ada gold. Coba diam semuanya. Untuk kategori ini tidak ada gold. Tidak ada gold. Jadi menjadi catatan untuk pelatih dan lembaga ritual. Berikut paduan suara Gregorian remaja. Ada 4 peserta. Juara keempat Santo Yosef Watran. Juara ketiga Santo Franciscus Xaverius Tual dengan total nilai 74,79 silver. Juara kedua Santo Paulus Ngadi dengan total nilai 76,39 silver. Juara pertama Santo Yosef Duroa dengan total nilai 78,52 silver. Untuk kategori ini tidak ada gold, tidak. Catatan untuk kita semua, catatan untuk tual, untuk kategori ini tidak ada gold. Berikut paduan suara Gregorian dewasa, hanya 2 peserta. Juara kedua Santo Franciscus Xaverius Tual dengan jumlah total nilai 72,25 silver. Juara pertama Santo Yosef Duroa dengan total nilai 79,79 silver. Jadi ini juga tidak ada gold.
Jadi ini eksebisi dapat juara, tapi tidak dimasukkan dalam perhitungan juara umum. Itu sudah kesepakatan bersama. Cuman saya bilang juaranya supaya menjadi catatan kita belajar lebih bagus, supaya nanti provinsi tual juara umum. Kemudian paduan suara campuran OMK. Ada 4 regu. Juara keempat, Santo Yosef Watran dengan total nilai 67,5, bronze. Juara ketiga, Santo Paulus Ngadi, total nilai 75,92, silver. Juara kedua, Santo Yosef Durua dengan total nilai 77,71, silver. Juara pertama, Santo Franciscus dengan total nilai 78,29, silver. Untuk kategori ini juga tidak ada gol. Untuk kategori ini juga tidak ada gol. Yang terakhir, eksebisi paduan suara yang terakhir, paduan suara campuran dewasa. Ada 3 regu. Juara ketiga, Santo Yohanes Paulus II Unas dengan total nilai 66,04, bronze. Juara kedua, Santo Franciscus Xaverius dengan total nilai 72,5, silver. Juara pertama, Santo Yosef Durua dengan total nilai 76,54, silver. Untuk kategori ini juga tidak ada gol. Nah, itu yang eksebisi. Berikut ini yang sebenarnya yang masuk dalam perhitungan untuk dapat itu. Ada 4 kategori lomba Mazmur. Mulai dengan lomba Mazmur anak. Ada 11 orang. Kami hanya membaca yang juara 1, 2, 3. Kami mulai dengan juara 3. Juara ketiga dengan nomor undian 10 atas nama Elis Agustina Lampiore, Santo Franciscus Xaverius II, mendapat nilai 69,89, bronze. Juara kedua dengan nomor undian 3 atas nama Vanessa Silutudun dari Santa Maria Bintang Timur Tahar dengan total nilai 75,27, silver. Juara pertama dengan nomor undian 7 atas nama Maria Stefani Ohoibukun, Santo Yosef Durua dengan total nilai 80,19, gol dengan kategori champion. Lomba Mazmur Remaja. Ada 16 orang yang mengikuti lomba ini. Kami hanya membaca 3 besar. Juara ketiga dengan nomor undian tampil nomor 15 atas nama Yuan Asber Lampiore, Santo Franciscus Xaverius II,
dengan total 66,5 bronze. Juara kedua dengan nomor tampil 5 atas nama Maria Jacqueline Rahadet Santo Yosef Budoa dengan total nilai 72,08 silver. Juara pertama Mazmur Remaja dengan nomor tampil 3 atas nama Susana Rahalok Santo Andreas Ohoitel dengan nilai 80,00 gold. Gold dengan kategori champion. Sekarang Mazmur dewasa. Mazmur dewasa. Mazmur OMK dulu ya. Mazmur OMK diikuti oleh 14 orang peserta. Juara ketiga nomor undian 5 atas nama Hendrikus Ahmed Tembun Santo Yohanes Paulus II Unas dengan total nilai 67,89 bronze. Juara kedua dengan nomor tampil 14 Anastasia M. Matwear Maria Bintang Timur Tahar dengan total nilai 71,73 silver. Juara pertama nomor undian nomor tampil 9 Priska Remirik Santo Andreas Ohoitel dengan total nilai 80,09 gold champion. Mazmur dewasa ada 10 orang peserta. Juara ketiga Yunita Ulahayanan peserta nomor undian 6 dari Yohanes Paulus II Unas dengan total nilai 71,25 silver. Juara kedua dengan nomor tampil 8 Maria Ruth Okoilulin Kristus Raja Lerkamor dengan total nilai 81,75 gold. Juara pertama dengan nomor tampil 9 Rafael Henan Santo Yosef Budoa dengan total nilai 83,25 gold. Gold dengan kategori champion. Bapak Wakil Wali Kota, Paskor Paroki, para undangan, peserta Dewan Juri yang kami hormati. Dari pembacaan juara cerdas cermat, remaja dan anak, bertutur kitab suci, dan lomba Mazmur, cerdas cermat anak dan remaja yang masuk final langsung mendapat gold. Lalu yang juara gold dengan kategori champion. Berdasarkan itu dan kejuaraan hasil-hasil lainnya, maka Dewan Juri memutuskan yang juara umum adalah keputusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kota Tual nomor 16/D.TL/12 angka Romawi /2019 tentang
penetapan juara umum lomba Pesparani 3 tingkat kota tahun 2019, menimbang dan seterusnya, mengingat, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah Kota Tual tentang penetapan juara umum lomba Pesparani 3 tingkat kota tahun 2019. Pertama, menetapkan juara umum hasil lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik 3 Kota Tual tahun 2019. Kedua, keputusan ini adalah sesuai dan sah serta tidak dapat diubah oleh siapapun. Ditetapkan di Tual pada tanggal 3 Desember 2019. Ketua JP Ngamelubun SP. Jadi kita Dewan Juri memberi scoring. Yang emas dapat 100, yang perak dapat 75, yang bronze dapat 50. Yang gold dengan kategori champion dia tambah 25. Nah, berdasarkan itu, maka yang menjadi juara umum adalah Stasi Santo Yosef Duroa dengan memperoleh gold 3 kategori champion bernilai 125 tambah 1 silver 75, jadi total nilai yang diperoleh 450. Tepuk tangan untuk Santo Yosef Duroa. Sekian dan terima kasih. Delapan stasi yang telah ikut dalam kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pesparani 3 Kota Tual, yang dapat juara umum Stasi Santo Yosef Duroa. Wow, keren, keren. Yang lain jangan kecewa. Jangan kecewa. Bukankah kegagalan adalah sukses yang tertunda? Jadi harus banyak berlatih. Iya, banyak berlatih, lebih sabar dan lebih tekun. Semua merasakan atmosfer kemenangan yang datang menunggu, yang datang lapar, capek ya. Tetapi dengan hasil semua tersenyum bahkan bersorak. Setuju sekali rekan John. Sekali lagi, kasih aplaus yang meriah untuk semua kontingen yang telah berpartisipasi baik dalam bentuk eksebisi maupun lomba Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019. Kalau tadi kita sudah membacakan atau mendengarkan hasil keputusan Dewan Juri, sekarang kita akan menyaksikan para pemenang ini mendapatkan trofi kemenangan yang sudah disiapkan oleh panitia pastinya. Benar sekali. Untuk itu kita akan mulai dengan yang kategori cerdas cermat, rohani kategori anak. cermat. Baik. Untuk hasil lomba cerdas cermat rohani kategori anak, juara ketiga dari Stasi Santo Franciscus Xaverius Kota Tual, silakan maju perwakilannya. Juara dua dari Stasi Unas, silakan maju perwakilannya langsung di depan sini saya. Dan juara pertama dari Santo Yosef Duroa, silakan maju perwakilannya. Untuk
ketiga pemenang cerdas cermat rohani kategori anak ini, kami mohon kesediaan yang mewakili Bapak Wakil Uskup Wilayah Kiai Kecil untuk menyerahkan hadiahnya. Melihat mereka pas berlomba, mereka sangat cekatan. Iya. Diberikan kepada juara juara 1, juara 2, dan juara 3 perwakilan dari lomba cerdas cermat rohani kategori anak. Terima kasih, diserahkan duduk Bapak Pastor Loki Kewilan Projo. Adik-adik perwakilan dari CCR kategori anak disilakan kembali. Ya, rekan Jun, selanjutnya hasil pemenang lomba cerdas cermat rohani kategori remaja. Juara ketiga Stasi Ohoidar. Kepada perwakilan kami persilakan boleh tampil ke podium. Dan juara kedua dari Stasi Taar. Kami mohon kesediaan yang mewakili untuk boleh tampil ke podium. Dan juara pertama dengan jumlah nilai 1350, Stasi Kota Tual. Untuk menyerahkan trofi penghargaan kepada para pemenang, kami undang dengan hormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih dan kami persilahkan kembali ke tempat. Pemenang lomba bertutur kitab suci kategori anak. Juara pertama tadi dari Stasi Santo Yohanes Paulus II UNAS. Disilakan. Juara 1 dari Stasi UNAS. Juara 2 dari Stasi Santo Franciscus Xaverius Tual. Silakan. Juara 2. Dan juara 3 dari Stasi Santa Maria Bintang Timur Taar. Untuk ketiga pemenang lomba ini, disilakan yang mewakili dan Lanut untuk menyerahkannya. Terima kasih. Para pemenang lomba disilakan kembali ke tempat. Dan selanjutnya hasil pemenang lomba Mazmur kategori anak. Juara ketiga dari Stasi Santo Franciscus Xaverius Kota Tual atas nama Elis Agustina. Dan juara kedua Vanessa Silitubun dari Stasi Maria Bintang Timur Taar. Untuk kategori ini dengan juara pertama jatuh kepada Maria Stefani Ohoiwutun dari Stasi Santo Yosef Duroa. Penyerahan trofi kemenangan kepada kategori lomba Mazmur kategori anak, kami mohon kesediaan yang mewakili dan Lanal Tual.
Terima kasih. Kepada para pemenang juga disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya pemenang lomba Mazmur kategori remaja. Juara 1 Susana Rahalov dari Stasi Ohitel, silakan maju. Juara 2 Maria Jacqueline Rahadet dari Santo Yosef Duroa, silakan. Dan juara ketiga Juan Hasber Lampiore dari Stasi Tual. Dan bagi para pemenang lomba, kami mohon kesediaan yang mewakili Bapak Dandim 1503 Maluku Tenggara. Terima kasih Bapak. Silakan kembali ke tempat para pemenang. Dan selanjutnya hasil pemenang lomba Mazmur kategori OMK. Juara ketiga Henrikus Ametembun dari Stasi Santo Yohanes Penginjil, Stasi UNAS. Juara kedua Anastasia M. Matwer dari Stasi Maria Bintang Timur Taar. Dan juara pertama Priska Rengirit dari Stasi Andreas Santo Andreas Ohitel. Untuk menyerahkan trofi kemenangan, kami undang dengan hormat yang mewakili Kapolres Maluku Tenggara. Iya, sekali lagi kami undang dengan hormat Pastor Paroki Kota Tual untuk menyerahkan trofi kemenangan kepada kategori Lomba Mazmur kategori OMK. Terima kasih Bapak Pastor. Kepada para pemenang, silakan kembali ke tempat. Selanjutnya hasil pemenang lomba Mazmur kategori dewasa. Juara 1 Rafael Henan, silakan maju. Juara 2 Maria Ruth Ohoilulin. Juara 1 tadi dari Santo Yosef Durewa. Juara 2 dari Stasi Larkamor. Dan juara 3 Yunita Ulahayanan dari Stasi UNAS. Silakan maju. Kami mohon kesediaan Ketua MUI untuk menyerahkan hadiahnya atau trofinya. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat para pemenang. Dan yang ditunggu-tunggu. Rekan Jun, saya juga deg-degan. Sudah tahu, Sudah tahu tidak perlu deg-degan. Tinggal memanggil juara umum untuk Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019. Please welcome dari Stasi Santo Yosef Durua, silakan. Ketua kontingen yang mau maju atau ketua DPS? Atau dua-duanya? Mau dia kemenangan dulu? Kami mengundang dengan hormat
Bapak Wakil Wali Kota Tual, Bapak Usman Tamge, didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual yang mewakili Wakil Uskup Wilayah K Kecil, Lembaga LP3KD Kota Tual, mendampingi Bapak Wakil Wali Kota untuk memberikan hadiah trofi kepada sang juara umum Pesta Paduan Suara Gerejani Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019. Kita kasih aplaus yang meriah untuk stasi Santo Yosef Durua. Ya, ada sesi foto bersama khusus untuk sang juara umum. Rekan Jun, ternyata mereka hadir dengan semua kategori, mengikuti semua kategori. Luar biasa. Dan mereka ini dari Dula Laut. Enduro, ental Durua. Paduan Suara Gerejani Katolik Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk 8 kontingen yang telah mengikuti baik eksebisi maupun lomba, dengan catatan seperti yang disampaikan oleh Pastor Agus tadi, bahwa harus berlatih, para pelatih harus giat melatih supaya ketika saatnya Pesparani Provinsi tahun 2020 di mana Kota Tual menjadi tuan rumah, maka kita juga bisa meraih juara umum. Harus semangat, optimis harus, tetapi tetap harus bekerja keras, harus giat berlatih. Baik, terima kasih untuk perhatian kita semuanya dalam acara khusus dari pembacaan keputusan Dewan Juri sampai pada penyerahan trofi dan hadiah kepada para pemenang. Iya, selanjutnya sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Ketua LP3KD Kota Tual yang saya hormati, para pimpinan umat, Ketua MUI Kota Tual, Pastor Paroki dan Uskup yang saya hormati dan muliakan, para Dewan Juri Lomba Pesparani ketiga Kota Tual yang saya hormati, Ketua Panitia Pesparani ketiga Kota Tual dan seluruh anggota atau penyelenggara yang saya hormati, pimpinan Ormas, OKP, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan teman-teman wartawan yang saya hormati, para pimpinan ofisial, peserta, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Mengawali sambutan saya ini pada kesempatan yang sungguh berbahagia ini, perkenankan saya mengajak kita semua untuk sejenak bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk menghadiri acara penutupan Pesparani ketiga Kota Tual tahun 2019. Semoga rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dalam konsistensi membangun bangsa dan negara, khususnya Kota Tual yang kita cintai ini. Bapak Wakil Wali Kota dan hadirin yang saya hormati, pada beberapa hari ini, sejak dari pembukaan sampai pada penutupan pada malam hari ini, kesyahduan puji-pujian
kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang dilombakan oleh para peserta dari seluruh peserta selama Persarani di bumi Maren ini sungguh merupakan pengalaman spiritual yang sangat mendalam. Bukan hanya saudara-saudara umat Kristiani saja, tetapi juga untuk umat beragama lain. Karena Persparani ini adalah momentum yang sangat berharga untuk menegaskan pentingnya ajaran kasih untuk semesta. Hadirin yang berbahagia, semua itu berkat adanya nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan sejati yang tumbuh subur di daerah ini, di mana di setiap perhelatan event keagamaan yang besar, seluruh umat beragama terlibat aktif dalam hajatan akbar tersebut. Maka dalam kegiatan Persparani ini pun demikian. Dan itu kita akan buktikan nanti pada event Persparani tingkat Provinsi Maluku tahun 2020 di Kota Tual sebagai tuan rumah. Ini bukan sekedar saling membalas kebaikan, tetapi ini adalah panggilan nurani untuk menyatakan dan menegaskan sikap pro-eksistensi hidup orang bersaudara, sebagaimana tercermin dalam ungkapan leluhur orang tua-tua kita dahulu sebagai kearifan lokal. Maaf kalau saya sebut bahasanya agak kurang betul. Manut ain mehe telur, fuud ain mehe ngifun, ain saling memiliki satu dengan yang lain. Itulah hidup orang bersaudara. Harus hidup saling memahami, saling menghormati, saling membanggakan, saling menguatkan dan saling menghidupi. Dan itu kita buktikan dalam setiap event kerja-kerja sosial kemasyarakatan kita yang disebut dengan ILIM. Untuk itu kami terus mari seluruh umat beragama di kota ini bertekad untuk sama-sama berjuang untuk menjadi yang terbaik, bukan hanya menjadi juara dalam lomba di Persparani ini, tetapi juga menjadi juara atau teladan yang terbaik dalam merawat dan mengembangkan pertalian sejati antar suku, bangsa, golongan, dan agama. Itulah harapan dari tema yang diusung panitia Persparani tahun ini dengan tema melalui Persparani Katolik 3 Kota Tual, kita tingkatkan kemandirian dan persaudaraan sejati demi terwujudnya Tual Kota beradab. Saya berharap tema Persparani tahun ini harus menjadi dasar untuk terus membangun kehidupan yang rukun, penuh toleransi antar dan inter umat beragama yang ada di kota ini, sehingga selaras dengan visi misi pemerintah Kota Tual, yakni kota yang religius. Oleh karena itu sekali lagi saya berharap tema sentral Persparani tahun ini harus menjadi dasar untuk terus membangun kehidupan yang rukun, penuh toleransi antar dan inter umat beragama yang ada di kota ini. Hadirin yang saya hormati, dalam hasanah pembangunan di bidang agama, penyelenggaraan Persparani, Persparawi, Laski, bahkan MTQ sungguh mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena di dalamnya mengandung pesan-pesan moral
yang amat dalam dan luar biasa. Paling tidak dapat mewujudkan 3 sasaran. Pertama, terwujudnya masyarakat yang agamis, cerdas dan berperadaban luhur. Kedua, terhindarnya masyarakat terutama generasi muda dari perilaku radikalisme, ekstremisme, tidak toleran atau intoleran dalam kehidupan beragama, sehingga terwujud masyarakat yang rukun dan damai. Dan ketiga, terbinanya masyarakat untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan sebenar-benarnya, mengutamakan persamaan, menghormati perbedaan melalui internalisasi ajaran agama masing-masing. Atas dasar itulah, pelaksanaan lomba di setiap event keagamaan tidak hanya dimaksudkan sebagai ajang untuk memilih peserta terbaik yang akan mewakili daerah ke tingkat provinsi, bahkan nasional. Akan tetapi lebih dari itu memiliki makna yang hakiki, yaitu sebagai wahana peningkatan mutu iman dan kerohanian umat dengan kreativitas seni yang menampilkan perpaduan yang harmonis antara etika dan estetika. Nilai-nilai religius ini akan menghadirkan pesona kebesaran agama untuk dihayati, dirasakan, dan diamalkan. Dari kegiatan semacam inilah dapat memberikan pembobotan terhadap kecerdasan spiritual, emosional, dan intelektual masyarakat atau generasi muda, sehingga lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaannya pada Tuhan Sang Maha Pencipta. Dengan momentum inilah sebagai salah satu upaya menyelamatkan generasi muda kita dari kemerosotan moral akibat dampak dari pengaruh era globalisasi saat ini. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai agama yang mengajarkan rahmat dan cinta kasih, kebenaran dan kejujuran semakin menipis, tidak lagi menjadi pedoman. Untuk itu saya ajak kita semua, untuk itu pendidikan baik formal maupun non formal, termasuk keluarga kita, rumah kita masing-masing, untuk mereduksi semua itu. Saya mengajak kita semua, para tokoh agama dan pemimpin umat di kota ini, untuk terus memperhatikan pembinaan generasi muda kita pada setiap event keagamaan. Hanya dengan cara itu generasi dan masyarakat kita tampil sebagai rahmat penyebar kedamaian bagi kehidupan ini. Dengan cara ini, meskipun ada keragaman suku, etnis, bahasa, dan agama, akan hidup berdampingan satu sama lain dengan baik, saling hormat menghormati, dan saling menghargai, serta terciptanya tatanan kehidupan yang harmonis, rukun, dan damai. Saya ajak kita semua, para tokoh agama, untuk terus berjuang tiada henti dan jangan kenal lelah untuk membawa umat masing-masing pada kehidupan yang teduh, harmonis, dan seimbang dunia akhirat. Kehidupan yang lebih religius sesuai visi wali kota dan wakil wali kota tua kita. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kita semua umat beragama di kota ini untuk terus memelihara stabilitas tri kerukunan umat beragama, memelihara kerukunan intern umat beragama, memelihara kerukunan antar umat beragama, memelihara kerukunan antar dan inter umat beragama dengan pemerintah. Kita pelihara itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa,
senantiasa memberikan keberkahannya dari langit dan dari bumi, memberikan kedamaian hidup kita dunia dan akhirat. Amin. Atas suksesnya kegiatan ini, patut kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Tual atas antusias atau perhatiannya terhadap kegiatan keagamaan pada umat beragama di kota ini. Juga patut kita memberi apresiasi kepada pengurus LP3KD Kota Tual dan seluruh panitia sehingga terselenggaranya kegiatan ini. Juga seluruh masyarakat dan dukungan serta kerjasamanya, dukungan seluruh masyarakat di kota ini. Kami ucapkan terima kasih. Tidak ada pekerjaan yang berat jika pekerjaan yang berat itu sama-sama kita jinjing, sama-sama kita angkat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhai setiap aktivitas kita dalam berkarya bagi bangsa dan negara teristimewa di Kota Tual, Kota Marin ini, yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
persembahan dari Sanggar Romel Kota Tual. Luar biasa ya. Iya, kita kasih aplaus untuk para penari dari Sanggar Romel Kota Tual yang telah membawakan tari sawat. Ini juga sebagai wujud toleransi dalam bingkai persaudaraan sejati yang menjadi bagian dari masyarakat Kota Tual yang beradat dan religi. Setuju sekali. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat penampil kita yang luar biasa. Iya, dan selanjutnya sambutan Wali Kota Tual yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Tual sekaligus menutup dengan resmi kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani ketiga Kota Tual tahun 2019. Kepada Bapak Usman Tamnge dengan hormat disilakan. Pesperani Katolik 3 tingkat Kota Tual tahun 2019. Sebelum saya membacakan sambutan ini, permohonan maaf dari Pak Wali karena beliau dalam perjalanan dinas kemarin ke Ambon langsung ke Jakarta. Perjalanan beliau dalam rangka menghadiri acara yang dipekerjai oleh Dinas Perikanan, pertemuan dengan Dirjen Dinas Tangkap hari ini. Untuk itu beliau mempercayakan saya untuk membaca sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Forum Pimpinan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Kota Tual, Komandan Kesatuan TNI Polri. Yang saya hormati Kepala Kementerian Agama Kota Tual. Yang saya hormati Wakil Uskup Wilayah Kekecil, Ketua MUI Kota Tual, Ketua Klasis Kekecil, para tokoh agama, para pastor dan suster. Yang saya hormati staf ahli Wali Kota Tual, Asisten Sekda Kota Tual, pimpinan OPD Kota Tual. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal BUMN dan BUMD. Yang saya hormati para raja, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan ormas OKP. Yang saya hormati para wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Yang saya hormati seluruh Pesperani 3 Tual, umat Katolik dan hadirin sekalian yang kami banggakan. Mewakili sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan acara penutupan Pesperani Katolik 3 tingkat Kota Tual tahun 2019. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam rangka mewujudkan visi pemerintah Kota Tual, yakni terwujudnya Kota Tual sebagai kota beradat, dengan visi yang pertama adalah terwujudnya masyarakat Kota Tual yang religius, maka kami tetap berkomitmen untuk selalu mendukung seluruh kegiatan keagamaan baik yang dilakukan oleh Pesperani, MTQ maupun Pesperawi agar dapat mewujudkan Tual sebagai kota religi. Pelaksanaan Pesperani Kota Tual ketiga Kota Tual tahun 2019
mempunyai nilai yang sangat strategis karena selain bersinergi dengan visi misi pemerintah Kota Tual, yakni meningkatkan dan memperkokoh iman umat Katolik lewat lomba-lomba yang dilakukan, tetapi juga melalui berbagai kegiatan dan lomba tersebut kita juga mengadakan seleksi audisi guna mempersiapkan kontingen Kota Tual yang akan menjadi duta-duta kita untuk mengikuti lomba dalam pelaksanaan Pesprani Katolik Provinsi Maluku keempat tahun 2020, di mana Kota Tual dipercayakan sebagai tuan rumah. Bapak Ibu yang saya banggakan, dalam rangka mensukseskan Pesprani keempat Provinsi Maluku tahun 2020, hendaknya kita memanfaatkan seluruh potensi dan melibatkan stakeholder yang kita miliki, karena pesta paduan suara gerejani Katolik ini bukan hanya milik dari umat Katolik, tetapi merupakan suatu kegiatan bersama masyarakat Kota Tua. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kepada lembaga Pesprani Kota Tua agar tim yang akan terbentuk melalui audisi dan lomba yang telah dilaksanakan hendaknya melalui suatu proses seleksi yang baik agar siapapun yang terpilih untuk mewakili Kota Tual adalah mereka yang terbaik serta berkualitas. Saya juga yakin dan percaya bahwa Dewan Juri, eksibisi, dan lomba serta tim audisi telah melakukan yang terbaik untuk Kota Tual. Lembaga Pesprani Kota Tual agar segera mempersiapkan program dan agenda pembinaan dan pelatihan bagi tim Kota Tual sehingga kita dapat mempersiapkan diri secara baik dan maksimal dalam mengikuti event Pesprani Provinsi Maluku keempat bulan Juli 2020 nanti. Sebagai tuan rumah, saya kira tidaklah berlebihan bila kita mempunyai target untuk menjadi yang terbaik dalam Pesprani keempat Provinsi Maluku nanti. Agar dapat tercapai 3 sukses yang kita targetkan, yakni sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses pertanggungjawaban, maka untuk mewujudkan sukses pelaksanaan, pemerintah Kota Tua dan panitia Pesprani keempat Provinsi Maluku tahun 2020 harus secara intensif saling berkoordinasi, bahu-membahu, kerjasama dengan semua pihak untuk mempersiapkan segala sesuatu yang baik infrastruktur, pendukung, yakni tempat perlombaan, tempat tinggal kontingen, serta seluruh tugas panitia lainnya, hingga pada saatnya nanti kita sudah siap menjadi tuan rumah yang baik. Untuk mewujudkan sukses prestasi, panitia penyelenggaraan khususnya lembaga Pesprani Kota Tual agar segera mempersiapkan kontingen dengan melaksanakan pembinaan dan pelatihan secara intensif untuk semua mata lomba agar pada saatnya nanti kontingen Kota Tual benar-benar siap dan menjadi yang terbaik. Demikian pula dengan sukses pertanggungjawaban agar semua panitia merasa bertanggung jawab atas semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, agar setelah selesai Pesprani keempat Provinsi Maluku nanti tidak ada yang terjerat masalah hukum.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Pada malam ini kita telah mendengarkan pembacaan hasil keputusan Dewan Juri Eksibisi dan Juri Lomba Pesprani 3 Kota Tual. Ada yang mendapatkan juara dan ada yang belum. Bagi yang mendapat juara, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara, dan bagi yang belum mendapat juara, hendaklah berbenahi diri, memperbaiki kekurangan yang ada agar ke depan saudara menjadi yang terbaik. Karena bagi saya yang terpenting adalah bukan siapa yang mendapat juara, tetapi melalui lomba-lomba yang dilaksanakan semakin kuat iman umat Katolik serta mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semakin tinggi semangat persaudaraan AIN kita. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan demikian atas bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, saya menutup acara Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pesprani ketiga Kota Tual tahun 2019 secara resmi saya tutup. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Tual 3 Desember 2019, Wali Kota Tual Adam Rahayaan SAG MSI.
Pesparani dan Mars Kota Tual kembali disandingkan dalam penutupan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019 dipersembahkan oleh Gabungan Paduan Suara OMK Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual. Iya, luar biasa sekali rekan Jun. Dua lagu yang sudah menggugah hati kita ya tentunya. Iya, dan selanjutnya kita akan ada dalam doa yang dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual. Kepada Pastor Jack Renyaan, dengan hormat kami persilakan. Menurut keyakinan Gereja Katolik yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam sorga, malam hari ini kami kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu yang Maha Agung atas segala kelimpahan berkat perlindungan-Mu bagi kami sekalian, terutama dalam kegiatan Pesparani 3 Kota Tual yang sudah berlangsung sepekan ini dan malam hari ini kami tutup. Engkau telah membimbing mendampingi kami semua, terutama kontingen yang berlomba. Kami percaya bahwa segala sesuatu didapat dengan perjuangan. Engkau telah meletakkan pada lidah mereka kata ungkapkan firman-Mu yang baik. Kami sudah memperoleh kontingen Pesparani Kota Tual, tetap menjaga memelihara kami semua. Semoga kami sungguh-sungguh ke depan, tetapi supaya dalam persiapan kami mendapat memuji dan memuliakan kebesaran-Mu. Dalam rangka Pesparani Provinsi sekalian, terutama pemerintah Kota Tual dan semua jajarannya, DPR, seluruh masyarakat Kota Tual, jauhkan limpah agar kami semua sungguh-sungguh akan mempersiapkan diri kami dengan baik. Semoga semua yang sudah terlibat selama ini Engkau berkati, juga ke depan sampai pada kegiatan Pesparani Provinsi. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Dengan demikian, acara penutupan Pesparani 3 Kota Tual tahun 2019 selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Wali Kota Tual, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Tual, yang mewakili Wakil Uskup Wilayah K Kecil, tokoh agama, dan Bapak Ibu tamu undangan, hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah mengikuti kegiatan penutupan Lomba Pesparani 3 Kota Tual malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiu ien rok en hovras fanganan amas tanuk verlor kutua bisa utin taho tadukung lidar i fam hentut nawahanen har na suen tavoiden i na gereja Santo Fransiskus Xaverius Kotua amli lor Kotua bisa. Pesta paduan suara gerejani Pesparani 3 Kota Tual telah selesai. Dengan sepenuh hati kami ucapkan terima kasih untuk semua cinta, dukungan, dan doa kita semua. Dari pelataran gereja Santo Fransiskus Xaverius Kota Tual, kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa di Pesparani Provinsi tahun 2020.